Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Okta Menggasriono. Di sini saya akan menceritakan materi tentang penggerak supply chain. Menurut Chopra dan Mendel, rantai pasok merupakan semua tahapan yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Supply chain memiliki penggerak yang sangat berpengaruh terhadap performa supply chain itu sendiri. Menurut Chopra dan Mendel, penggerak supply chain dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu inventory, kedua transportasi, ketiga fasilitas, dan yang keempat informasi. Untuk penjelasan lebih lanjutnya dan lebih lengkapnya nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya. Komponen penggerak supply chain yang pertama yaitu inventory. Inventory adalah semua bahan mentah dalam proses dan barang-barang yang telah diselesaikan. Inventory merupakan salah satu penggerak supply chain yang penting karena perubahan kebijakan inventory dapat mengubah secara drastis tingkat responsivitas dan efisiensi supply chain. Inventory yang pertama yaitu cycle inventory. Cycle inventory adalah jumlah rata-rata dari inventory yang digunakan untuk memenuhi permintaan dalam suatu waktu. Lalu yang kedua ada safety stock. Safety inventory adalah inventory yang dibuat untuk berjaga-jaga terhadap perkiraan akan kelebihan permintaan. Ini digunakan untuk mengatasi ketidakpastian atas permintaan yang tinggi. Keputusan inventory yang ketiga yaitu seasonal inventory. Seasonal inventory adalah inventory yang dibuat untuk mengatasi keragaman yang dapat diprediksi dalam permintaan. Perusahaan yang menggunakan seasonal inventory akan membangun persediaan mereka pada periode barang rendah dan menyimpannya untuk periode permintaan barang menjadi tinggi, di mana pada saat permintaan tinggi mereka tidak dapat memproduksi semua barang untuk memenuhi permintaan. Komponen penggerak supply chain yang kedua yaitu transportation. Transportasi adalah memindahkan persediaan dari titik ke titik dalam supply chain. Transportasi terdiri atas banyak kombinasi dari model dan bentuk yang memiliki keunggulan masing-masing. Pemilihan transportasi juga mempunyai dampak besar dalam tingkat responsivitas dan efisiensi supply chain. Lalu menurut Chopra dan Mendel, jenis transportasi dibagi menjadi 3. Komponen keputusan mengenai transportation dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu modes of transportation. Modes of transportation adalah cara di mana sebuah produk dipindahkan dari satu lokasi dalam jaringan supply chain ke tempat lainnya. Terdapat 5 cara dasar transportasi yang dapat dipilih yaitu: pertama, pesawat udara. Udara merupakan cara transportasi yang paling cepat, tetapi memiliki biaya yang mahal. Kedua, truk. Truk adalah cara yang relatif cepat dan murah dengan fleksibilitas tinggi. Ketiga, kereta. Kereta, cara yang mudah yang digunakan untuk jumlah barang yang besar. Keempat, kapal laut. Kapal, cara yang paling lambat tetapi sering menjadi pilihan yang paling ekonomis untuk pengiriman dalam jumlah yang besar ke luar negeri. Dan yang terakhir, pipa saluran. Pipa saluran biasanya digunakan untuk menyalurkan minyak dan gas. Komponen mengenai transportasi yang kedua yaitu route and network selection. Rute adalah jalur jalan di mana sebuah produk dikirimkan, dan network adalah sebuah kumpulan lokasi dan rute kemana produk dikirimkan. Perusahaan membuat beberapa keputusan mengenai rute pada tahap desain supply chain. Yang ketiga yaitu in-house or outsource. Secara tradisional, banyak fungsi transportasi dilakukan oleh perusahaan sendiri. Namun pada saat ini banyak yang telah dilimpahkan ke perusahaan lain atau outsource. Komponen penggerak supply chain yang ketiga yaitu fasilitas.
Fasilitas adalah tempat-tempat dalam supply chain di mana inventory disimpan, dirakit, atau diproduksi. Dua jenis umum dari fasilitas adalah tempat produksi dan tempat penyimpanan. Bila perusahaan memilih tingkat efisiensi tinggi, maka memiliki lebih sedikit gudang. Jadi penentuan fasilitas mempunyai dampak yang besar dalam tingkat responsivitas dan efisiensi supply chain. Komponen dari keputusan mengenai fasilitas menurut Chopra dan Mendel dibagi menjadi 4. Komponen keputusan fasilitas yang pertama yaitu capacity. Capacity perusahaan juga harus menentukan seberapa kapasitas dari fasilitas yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Sejumlah besar kapasitas akan menjadikan perusahaan tersebut menjadi lebih responsif. Demikian pula sebaliknya. Komponen keputusan fasilitas yang kedua yaitu location. Penentuan keputusan di mana suatu perusahaan menentukan lokasi fasilitasnya merupakan bagian yang sangat besar dalam langkah desain supply chain. Penentuan lokasi secara ekonomis, sedangkan penentuan lokasi secara desentralisasi akan menjadi lebih responsif dalam permintaan konsumen. Komponen keputusan fasilitas yang ketiga yaitu operation methodology. Di sini digambarkan bagaimana metode perusahaan dalam memproduksi barang. Apakah mesin yang dipakai untuk membuat produk itu bersifat fleksibel? Maksudnya adalah mesin tersebut juga dapat pula digunakan untuk membuat produk lain yang biasanya mesin itu relatif mahal, atau menggunakan mesin yang dapat membuat satu macam produk saja atau dalam artian efisien. Komponen keputusan fasilitas yang keempat yaitu warehouse methodology. Dibagi menjadi pertama stock keeping unit, storage. Gudang tradisional yang menyimpan segala macam produk dalam suatu tempat. Yang kedua, job lot storage, yaitu suatu metode penyimpanan persediaan di mana semua produk-produk yang berbeda dibutuhkan untuk suatu pekerjaan khusus atau memuaskan konsumen tipe khusus, disimpan bersama-sama dalam suatu tempat. Yang ketiga, cross docking, yaitu sebuah metode di mana barang sebenarnya tidak disimpan dalam fasilitas gudang perusahaan. Truk dari pemasok barang, setiap hari truk tersebut membawa jenis-jenis yang berbeda dari barang yang dipesan, diangkut menuju fasilitas perusahaan. Kemudian dari sana dipecah menjadi bagian-bagian kecil dan dengan cepat diangkut ke retailer. Diangkut ke retailer menggunakan truk-truk yang berisi barang-barang yang beragam dari truk-truk sebelumnya. Komponen penggerak supply chain yang terakhir yaitu informasi. Informasi terdiri dari data dan analisis yang berkaitan dengan inventory, transportasi, fasilitas, dan pelanggan di seluruh supply chain. Informasi menyajikan pihak manajemen kesempatan untuk membuat supply chain lebih responsif dan efisien. Informasi secara potensial adalah penggerak terbesar performa supply chain. Komponen dari keputusan mengenai informasi menurut Chopra dan Mendel dibagi menjadi 4. Komponen mengenai informasi yang pertama yaitu push and pull. Sistem push biasanya menggunakan MRP untuk jadwal produksi, jadwal kepada pemasoknya untuk menentukan kapan, jenis, dan banyak barang yang dikirimkan ke perusahaan. Sedangkan tipe pull menggunakan informasi atas permintaan aktual konsumen, sehingga perusahaan dapat dengan tepat memenuhi permintaan tersebut. Yang kedua yaitu coordinating and information sharing. Koordinasi dari supply chain terjadi ketika semua tingkatan dari supply chain bekerja menuju tujuan yang memaksimalkan keuntungan total supply chain dibandingkan dengan bekerja sendiri-sendiri. Kekurangan koordinasi berpengaruh pada kerugian yang besar atau keuntungan supply chain. Ini biasanya dilakukan dengan pertukaran data antara tiap-tiap bagian dalam supply chain itu sendiri.
Keputusan mengenai informasi yang kedua yaitu forecasting and aggregate planning atau peramalan. Peramalan adalah ilmu pengetahuan dan seni untuk membuat rencana mengenai kebutuhan masa depan dan kondisinya. Peramalan digunakan dalam pengambilan keputusan. Setelah menciptakan peramalan, maka perusahaan mengubah menjadi rencana aktivitas untuk memenuhi permintaan yang telah diperhitungkan. Dan yang keempat yaitu enabling technologies. Untuk mencapai komunikasi yang terintegrasi dalam supply chain, maka terdapat teknologi-teknologi yang digunakan, yaitu ada Electric Data Interchange (EDI). EDI merupakan memungkinkan perusahaan menjadi lebih efisien, juga menurunkan waktu yang dibutuhkan produk untuk sampai ke konsumen. Transaksi menjadi lebih akurat dan lebih cepat dibandingkan tanpa EDI. Lalu yang kedua ada Enterprise Resource Planning atau ERP. Sistem ERP ini menyediakan pelacakan transaksi dan kemampuan melihat secara keseluruhan atas informasi dari tiap-tiap bagian perusahaan dan memungkinkan supply chain membuat keputusan yang cerdas. Dan yang terakhir adalah Supply Chain Management Software, yaitu program yang menyediakan dukungan terhadap analisis keputusan dalam penambahan kemampuan melihat secara keseluruhan terhadap informasi. Lalu kita masuk pada contoh kasus pada Amazon. Amazon yang telah berhasil memiliki valuasi $1 triliun menyusul Apple, kini merupakan salah satu perusahaan retail online yang memiliki sistem manajemen supply chain terdepan hingga disebut-sebut sebagai raksasa industri e-commerce dan logistik. Di era industri 4.0, menjadikan dunia bisnis dan industri menjadi lebih canggih dan kompetitif. Perkembangan industri generasi keempat yang bercirikan teknologi digital maupun robot ini membuat masing-masing perusahaan berlomba-lomba menerapkan bisnis yang paling optimal. Persaingan bisnis tidak hanya terletak pada kualitas produk secara fisik, namun hingga keseluruhan proses bisnis dalam suatu perusahaan. Pada dunia industri, persaingan yang kompetitif demi mencari proses yang optimal berada pada keseluruhan titik aliran baik dari supplier, manufaktur, distributor, retailer hingga customer. Kunci keberhasilan dari Amazon yaitu bersumber dari aspek manajemen perusahaan dan inovasi bisnis. Hal tersebut mulai dari kombinasi dari teknologi informasi yang canggih, jaringan warehouse gudang yang luas, manajemen inventory berlapis yang terintegrasi, hingga transportasi yang memadai. Masih dikutip dari Reuters, CFO Olszewski mencatat bahwa penjualan pihak ketiga merubah persamaan laba untuk Amazon juga. Inovasi bisnis Amazon menempatkan perlombaan dengan pesaingnya pada aspek logistik, teknologi, dan produk yang ditawarkan. Menurut situs The Balance Small Business terdapat beberapa inovasi Amazon yang menjadi pembeda Amazon dengan perusahaan saingannya. Jika dibayangkan, butuh berapa lama proses delivery produk yang dipesan hingga sampai customer? Biasanya 3 hari, 5 hari, atau lebih. Amazon mampu melakukan pengiriman barang hanya dalam hitungan jam atau paling maksimal 1 hari. Bayangkan seberapa kompleks sistem yang ada di dalam proses pengelolaan pemesanan hingga pengiriman dengan jumlah pesanan yang luar biasa banyaknya di seluruh dunia. Sistem supply chain yang dimiliki Amazon salah satunya bergantung pada manajemen outsourcing, yang mana barang yang telah dipesan atau dibeli oleh pelanggan tidak tersimpan pada gudang Amazon, melainkan berada pada gudang-gudang pihak ketiga. Tercatat bahwa 82% penjualan Amazon pada tahun 2016 berasal dari pihak ketiga. Namun, untuk proses pengiriman Amazon mengandalkan kendaraan milik pribadi untuk menanggulangi lamanya waktu pengiriman produk kepada pelanggan. Demikian video singkat dari saya. Terima kasih.